Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis-shalah waz zakah wa shaum ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa di rumah, dengan harapan moga-moga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi. Tema tausiah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah antara ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa yang dimaksud dengan kata ibadah itu? Seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu ialah apa saja yang dicintai, disukai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berupa perbuatan maupun yang berupa ucapan. Baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Oleh karena itulah ibadah dapat kita kategorikan menjadi dua. Pertama, ibadah mahdhah. Ibadah yang hubungannya dengan Allah. Yang kedua, ibadah muamalah. Ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia. Yang pertama lebih populer dengan sebutan ibadah saja. Yang kedua lebih populer dengan sebutan muamalah. Bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan urusan muamalah ketimbang urusan ibadah. Islam adalah agama yang sangat besar menaruh perhatian terhadap aspek kehidupan sosial di samping aspek kehidupan ritual. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita coba simak pendapat seorang mantan rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang namanya UIN, Universitas Islam Negeri, yaitu yang bernama Profesor Dr. Harun Nasution, di dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Kata beliau, dari 368 ayat-ayat ahkam, yaitu ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran, maka ada 228 ayat itu menyangkut urusan muamalah, urusan ibadah-ibadah muamalah. Sedangkan selebihnya sebanyak 140 ayat itu menyangkut urusan ibadah. Jadi dalam Islam ada terdiri dari berbagai macam ilmu, antara lain ilmu ushul fikih. Ilmu ushul fikih ini berfungsi untuk menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, hasilnya namanya ilmu fikih. Nah, dalam kaidah ilmu ushul fikih diterangkan bahwa apabila ibadah tidak sempurna pelaksanaannya karena batal atau karena melakukan larangan-larangan tertentu, maka kifaratnya, dendanya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah.
Misalnya jamaah haji yang melakukan larangan pada waktu ihram, maka dia wajib membayar dam. Itu menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorbankan, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Apa saja larangan ihram, barangkali Bapak tidak perlu jabarkan, tapi kalian bisa lihat dalam buku paket kelas 10 di bab 8. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa tadi kita melihat terkait dengan haji. Nah, sekarang yang terkait dengan ibadah puasa. Apabila di bulan suci Ramadan ini ada orang Islam yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa lantaran dia menderita sakit yang sudah kronis, sudah begitu lama, atau ada orang yang tidak sakit cuma lemah fisiknya karena sudah lanjut usianya. Nah, orang yang demikian ini boleh tidak berpuasa, bahkan tidak usah membayar qada di bulan lain, tapi dia harus membayar fidyah, yaitu mengeluarkan beras minimal 3/4 liter per hari, lalu diberikan kepada fakir miskin. Nah, sampai di sini kita bisa memahami betapa besar perhatian Islam terhadap ibadah muamalah itu, aspek kehidupan sosial. Nah, sekarang mari kita lihat berikutnya, yakni kebalikannya sekarang. Apabila seseorang tidak baik dalam urusan muamalah, maka pelaksanaan ibadah itu tidak bisa menutupinya, tidak bisa mengatasinya. Misalnya, anak yang selalu bersikap durhaka pada orang tuanya, itu dosa-dosanya tidak bisa terhapus. Walaupun dia melaksanakan sholat tahajud setiap tengah malam. Contoh lain misalnya, orang yang selalu mengambil hak orang lain, itu pun dosa-dosanya tidak bisa terhapus walaupun dia berzikir 1000 kali banyak. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah menerangkan bahwa urusan ibadah bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya melanggar norma-norma muamalah. Misalnya dapat kita lihat dalam hadis yang sering dibawakan oleh para ustadz, para mubalik, para kiai di bulan suci Ramadan ini, yaitu hadis yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dijalankannya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena ketika dia menjalankan ibadah puasa, lisannya, lidahnya tidak dijaga dari berkata dusta, menghina, memfitnah, mencaci maki orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Anggota badannya pun tidak dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kekecewaan buat orang lain, yang bisa membuat orang lain sakit hatinya. Akhirnya ibadahnya sia-sia, tidak mendapat pahala. Ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Para pemirsa di rumah, kalau Bapak jabarkan seperti itu, jangan disalahpahami. Kalau Bapak uraikan seperti yang tadi Bapak sampaikan, bukan berarti Bapak ingin mengecilkan pentingnya urusan ibadah, ritual. Bukan berarti Bapak ingin mengecilkan pentingnya urusan ibadah yang hubungannya manusia dengan Allah, ibadah mahdhah. Bapak jabarkan demikian karena Bapak ingin menempatkan urusan muamalah itu pada proporsi yang tepat, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.
Agar jangan sampai ada orang Islam hingga saat ini yang begitu bangga menjadi seorang muslim. Jangan sampai ada seorang Islam yang begitu merasa puas, begitu merasa sempurna. Cuma karena dia telah menjalankan ibadah sholat, karena dia telah menunaikan ibadah haji, karena dia sudah begitu fasih doanya, fasih, lancar baca Qur'annya. Tapi sementara lisannya masih senang menghina, memfitnah, dan mencaci maki orang lain. Sementara perbuatannya, sepak terjangnya masih selalu membuat orang lain kecewa. Orang-orang di sekitarnya pun tidak merasa nyaman dengan kehadirannya karena perilakunya. Nah, kalau ada orang Islam hingga saat ini masih bersikap seperti itu kan berarti keliru. Kenapa? Karena dia dalam menjalankan syariat agamanya, perhatiannya hanya terfokus pada ibadah mahdhah. Ibadah yang mengatur urusan manusia dengan Allah. Sementara dia abaikan ibadah muamalah. Ibadah yang mengatur urusan manusia dengan manusia. Pemirsa di rumah, jadi jelaslah di sini letak pentingnya bagi kita untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, di samping kita melaksanakan ibadah mahdhah, kita juga harus bagus dalam melaksanakan ibadah muamalah. Di samping kita selalu memperhatikan urusan hablum minallah, kita juga harus bagus memperhatikan urusan hablum minan nas. Di samping kita bagus pelaksanaan hubungan ritualnya, ibadah ritualnya, kita juga harus bagus ibadah sosialnya. Dengan kata lain, kedua bentuk ibadah itu harus benar-benar kita laksanakan dengan sebaiknya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dalam surat Al-Imran ayat 112 pun sudah menegaskan, duribat alaihimuz zillah ainama suqifu. Allah akan timpahkan bencana, kehinaan, kesengsaraan di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang selalu memperhatikan hablum minallah dan memperhatikan hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Moga-moga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Sehingga kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yakni di samping kita selalu memperhatikan ibadah mahdhah, juga kita selalu memperhatikan ibadah muamalah. Terlebih lagi di suasana seperti saat ini, ibadah muamalah tentu harus kita lebih semangat melaksanakannya. Mengingat banyak saudara-saudara kita yang kena PHK, mereka akhirnya hidup selalu bergelimang dalam kesulitan, perlu bantuan dari orang-orang yang berlebihan. Maka ibadah muamalah momennya pada saat ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pengabdian kita kepada Allah benar-benar sempurna. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.